Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ilham Sernaldi. Di sini saya akan membuat video laporan ke-9 pemrograman mobile. Langsung masuk ke bagian overview. Di bagian overview praktikum minggu ke-9, tapi praktikumnya itu adalah belajar membuat tampilan Android modern dan interaktif menggunakan komponen material design serta navigasi antar halaman dengan view page 2. Nah, tujuan di praktikum ini adalah supaya kita mahasiswa bisa paham dan bisa bikin tampilan aplikasi Android yang lebih menarik, lebih rapi dan lebih interaktif ya. Seperti kita menambah halaman onboarding kayak pakai view page 2. Nah, eh, kita langsung masuk ke bab 1. Nah, di bab 1 ini ada pemahaman masalah. Di praktikum ini tantangan utamanya adalah gimana cara kita bikin tampilan Android lebih kelihatan lebih bagus, lebih modern, lebih seperti yang beda lah harusnya dari pertemuan sebelumnya. Seperti kalau di latihan ini kita menambahkan view page 2. Habis itu masuk ke bagian 1.2 yaitu langkah kunci dan keputusan desain. Nah, ya, di sini ada 5. Yang pertama kita bikin layout utamanya pakai constraint ya seperti yang sebelumnya. Habis itu kedua kita menambahkan teks input, layout dan material button biar tampilan formnya lebih bagus aja gitu. Bagus lah ya. Nah, ketiga itu pakai chip group buat tampilan pilihan atau filter. Lalu keempat bikin grid layout buat tampilan menu itu dalam bentuk kotak. Bentuknya bagus. Nah, yang terakhir tambah view page 2. View pager 2 buat navigasi antar halaman onboarding, halaman kayak bisa digeser-geser dia jadi. Nah, masuk ke bagian 1.3 yaitu adalah error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, deskripsi errornya itu adalah jadi welcome screen itu untuk mengaktifkannya kembali harus menghapus cache storage. Jadi kayak gini dia nanti. Coba saya tampilin sedikit ya. Nah, jadi ketika ini tadi lupa saya SS ya, codingannya yang error itu di bagian mana yang dan perbedaannya di bagian mana. Cuma nanti di logcat nanti saya akan logcat ya nanti di sini ya. Nanti akan saya kasih lihat perbedaannya. Uh, Pokoknya ketika kita kill harusnya kan nanti dia ketika kita logout lah, anggaplah logout dulu ya. Aduh, hilang. Anggaplah ketika ada logout, habis itu kita kill, nah itu tuh dia nggak akan muncul welcome-nya. Nah, munculnya itu kita harus bener-bener kita hapus dia. Nah, hapusnya dengan cara masuk ke bagian apps ya, apps gini ya, apps. Nah, anggaplah ini kan dream ya. Nah, bukan bagian sini, bukan bagian sini. Bagian app ini ya, bukan intinya ada di mana chat storage, jadi kita hapus cacanya gitu. Nah, harus kita hapus dulu baru nanti kayak jadi aplikasi itu sistem aplikasi itu kayak udah apa ya, udah menandai kalau misalnya kita tuh udah lihat welcome gitu. Padahal kita udah kita kill gitu aplikasinya. Nah, jadi analisis penyebabnya seperti itu. Habis itu langkah perbaikannya kita mengganti flag yang lama itu adalah welcome shown menjadi has ever login untuk menandai apakah pengguna sudah masuk aplikasi. Jadi kita ubah logikanya di display screen. Seperti ini. Kalau di sini adalah di debuff ref. Nah, ini sebelumnya nih. Sorry. Nih. Ini adalah, nah ini kan welcome sound true ya. Nah, ketika kita ketika kita belum login itu kan false ya kan. Nah, ketika kita login itu udah true. Nah, harusnya ketika kita kill atau kita kill atau ketika kita logout kill, nah itu harusnya the false balik ke false. Nah, cuman tadi itu tetap ke true. Walaupun udah di kill ya, mau itu login mau itu lagi keadaan login atau keadaan belum logout ya, itu tetap true. Nah, perbaikannya adalah kita menambahkan di buff-nya itu adalah is login dan remember me lalu has ever login. Jadi di bug preview jadi seperti ini. Bentar.
Bentar. Nih harusnya seperti ini. Nih, ini coba benar. Tadi masih ini ya, masih login ya. Kalau masih login dia nggak muncul. Ya, tar, set, akan tes ya. Yuda. Member me, login. Kalau misalnya kita logout atau belum keadaan masih login itu nggak akan muncul. Nah, ketika logout itu baru muncul. Itu perbedaannya. Jadi lebih lemah. Oke, ini nanti aja. Ini nanti aja. Ya, dulu. Ini di bab 3 nanti. Nah, tantangan atau kesulitan. Tantangan atau kesulitannya itu adalah memahami interaksi antara activity dan adapter pada view pager 2. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu adalah pembelajaran perkuliahan. Nah, di pembelajaran perkuliahan 2.1 adalah pemahaman konsep inti. Dari praktikum, saya belajar cara memakai komponen material design seperti text input layout, chip and grid layout supaya tampilan lebih bagus lebih rapi. Saya juga paham cara bikin halaman tutorial view pager 2. Yang bisa digeser seperti onboarding di aplikasi-aplikasi yang khususnya mobile biasanya. Oke, masuk ke bagian 2.2 hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, materi ini nyambung dengan minggu sebelumnya, juga membahas tampilan dan navigasi antara activity. Bedanya sekarang tampilannya lebih bagus saja, lebih menarik lah, interaktif, apalagi dengan ada view pager 2 ini. Wah, Oke, kita masuk ke bab 3, itu bukti pengerjaan dan modul dan pengerjaan dan latihan. Kalau modul kan ya gimana caranya? Nah, kita masuk ke latihan aja ya. Nah, ke latihannya ini kita ulang kali ya. Ini udah ulang sih harusnya, ini benar-benar. Nah, bentar kita ulang. Nah, ini gini, ini muncul nanti space screen nanti masuk ke sini. Nah, nanti ada nih dot buttonnya. Jadi kita geser, bisa kita geser, juga bisa kita next. Nah, kita get start. Untuk apa namanya, bagian text input layout dan material button itu ada di forget password. Kita masuk sana dulu. Nih di bagian sini juga udah ada material buttonnya di sini. Kelihatan di sini. Di zoom dulu ya. Nah ini ya, seperti ini ya. Intro zoom aja. Nah, ini dia. Habis itu kita kita awasin dulu. Masuk, kita akan login. Login udah. Login. Nah, di bagian sini udah ada yang namanya chip and chip group. Di sini ada chip and chip group. Ya, di sini soalnya filternya belum terpakai sepenuhnya karena ini belum saya sesuai lah dengan ini. Nah, harusnya ini ketika nanti seperti ini kan ada populer, ada apa namanya, termurah, promo, dan populer. Nah, itu nanti ketika udah ini nanti akan muncul lah di sini ya. Akan filter ya, filter. Nah, lalu itu untuk bagian sininya. Nah, antara ini nanti dipindahin atau enggak tetap di sini. Nah, kalau untuk next selanjutnya background dengan drawable tuh yang tadi yang di sini betul di sini. Nih bagian ini. Nah, ini. Habis itu harusnya bisa kita buat dia melinker atau kayak wave gitu, cuman ini aja lah ya. Nanti mungkin bisa lah buat di atas sini. Ya bisa. Cuman kita aplikasinya di sini. Untuk background melengkung tuh enggak, belum. Dia saya cuma buat di bagian background dengan drawable aja. Jadi kayak gini. Oke, masuk ke bagian grid layout. Kalau di grid layout tuh saya nggak buat karena tuh kebetulan opsional juga, bingung juga mau taruh di mana. Habis itu view page
view pager 2. Nah, di view pager 2 itu yang tadi ya, yang tadi di awal banget. Nah, itu kita mesti logout dulu ya. Kita coba logout dulu. Kita kill. Nah, ini bentar. Saya kasih lihat sekalian. Ini nanti bakal dia false harusnya. Ini. Nih, false nih, man. False ya. Nah, ketika kita ya, ini bisa di start skip juga ya, skip. Ini muncul harusnya di buff. Oh, belum nanti ya. On habis itu udahlah ya, ini view pager 2-nya. Nah, kan kalau di latihan itu adalah kita bisa sekali lihat ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Nah, kalau kita belum logout, kalau belum logout mah nanti walaupun kita kill itu nanti dia masuk ke sini lagi habis flash screen, habis itu masuk ke sini lagi. Bentar, agak susah. Nah, ini ya. Nah, itu nggak ada namanya view pager 2 lagi ya, langsung dia tuh nggak ada view pager lagi. Begitu juga dengan kalau misalnya kita belum lock, misalnya kita nggak pakai remember me, bisa. Jadi cuman kalau misalnya di kill tetap muncul. Cuman kalau misalnya di remember me, kalau misalnya perbedaannya adalah ketika nggak di remember me itu ya dia bakal tetap sama sih. Cuman bedanya kalau misalnya di remember me seperti sebelumnya ya, seperti 2 tes sebelumnya kita langsung masuk ke halaman login, halaman awal lah. Nah, mungkin itu aja sih ya, dari praktikum ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.